Setangkai Anggur oleh Arishima Takeo. Saat kecil, aku suka melukis. Sekolahku berada di suatu daerah yang bernama Yamanote di Yokohama. Karena di kota itu banyak tinggal orang asing, maka guru-guru di sekolahku juga kebanyakan orang asing. Kemudian, jalur menuju ke sekolahku harus melalui jalanan di tepi pantai, di mana banyak berjajar hotel dan perusahaan-perusahaan orang asing. Kalau kita coba berdiri di jalan di tepi pantai dan mengarahkan pandangan ke laut yang biru, kita akan melihat banyak berjajar kapal-kapal, entah itu kapal perang ataupun kapal dagang. Asap yang keluar dari cerobong kapal atau warna-warni bendera dari negara-negara di seluruh dunia yang terpancang dari tiang ke tiang tampak begitu indahnya. Sampai-sampai bisa membuat mata kita sakit bila terus-menerus memandangnya. Aku sering berdiri di tepi pantai dan menebarkan pandangan ke arah kapal-kapal itu. Ketika sampai di rumah, aku mencoba sedapat mungkin melukis pemandangan indah yang terekam dalam ingatan di kepalaku. Namun, warna nila laut yang tampak transparan itu dan warna merah tua air laut yang terdapat di dekat kapal layar putih itu, bagaimanapun juga, sangat sulit aku lukiskan dengan tinta warna yang aku miliki. Seberapa keras aku berusaha melukisnya, aku tidak juga dapat melukiskan warna asli yang telah aku lihat. Aku jadi teringat dengan warna tinta dari luar negeri milik temanku di sekolah. Tentu saja, temanku itu pun orang asing, dan lagi ia berusia 2 tahun, lebih tua dari aku. Karena itu, badannya sangat tinggi dan besar, hingga aku harus menongakkan kepalaku bila memandangnya. Tinta warna yang dimiliki oleh anak yang bernama Jim itu adalah kiriman dari kapal yang sudah tentu berkualitas sangat baik. Ke-12 tinta warna itu dipadatkan dalam bentuk segi empat, seperti kayu-kayu arang kecil, berjajar 2 baris, dan dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu yang ringan. Tinta warna yang mana pun terlihat sangat indah. Terutama warna nila dan merah tuanya. Keindahannya benar-benar mempesona. Meskipun badan Jim lebih tinggi dari aku, ia sangat tidak pandai dalam hal melukis. Namun, ketika ia menggoreskan tinta warna miliknya, lukisan seburuk apapun tak payah lagi terlihat begitu indahnya. Aku selalu iri terhadapnya. Kalau saja aku memiliki tinta warna seperti itu, aku pasti dapat melukiskan pemandangan laut menjadi benar-benar tampak seperti laut, pikirku sambil melihat tinta warna milikku yang berkualitas buruk. Sejak hari itu, keinginanku untuk memiliki tinta warna seperti milik Jim sudah tidak terbendung lagi. Meskipun demikian, entah kenapa aku menjadi penakut. Aku tak punya keberanian untuk meminta kepada papa dan mama agar dibelikan cat seperti itu. Keinginan untuk memiliki cat warna seperti itu setiap hari memenuhi hati dan pikiranku. Entah kapan, aku tidak ingat dengan pasti, mungkin pada suatu musim gugur. Karena pada saat itu pohon anggur berbuah dengan sangat ranum, seperti yang sering terjadi pada musim gugur menjelang kedatangan musim dingin. Cuaca hari itu pun sangat cerah, seolah-olah bisa melihat isi seluruh langit. Kami sedang menikmati bekal makan siang bersama para guru. Namun pada saat itu hatiku begitu gundah. Bagiku langit hari itu tampak begitu kelam. Pikiranku dipenuhi berbagai macam hal. Kalau ada seorang yang sadar dengan memperhatikan aku, wajahku mungkin terlihat sangat pucat saat itu.
Aku benar-benar menginginkan tinta warna milik Jim. Dadaku sampai-sampai sakit memendam keinginan itu. Aku pikir tidak salah lagi. Jim pasti sudah mengetahui apa yang sedang aku pikirkan. Ketika aku melirik sejenak ke arahnya, Jim tertawa dengan riang, seolah-olah tidak tahu apa yang sedang aku pikirkan. Namun, mungkin juga dia tertawa seperti itu karena sudah tahu apa yang sedang aku pikirkan. Ketika ia berbicara sesuatu, tampak terlihat dia sedang mengatakan, "Lihatlah sekarang, pasti orang Jepang itu akan mencuri tinta warnaku." Perasaanku menjadi sangat tidak enak. Namun Jim semakin terlihat menuduh diriku, dan aku pun semakin tidak menginginkan tinta warna itu. Aku mungkin berwajah polos, namun aku adalah anak yang berbadan dan berhati lemah. Selain itu, aku juga penakut. Kelemahan sifatku adalah aku tidak pernah bisa mengatakan apa yang aku inginkan, dan semuanya selesai begitu saja. Karena itu, aku tidak begitu disayangi orang lain. Aku juga adalah seorang anak yang tidak punya banyak teman. Setelah menyelesaikan makan siang, anak-anak lain secara aktif pergi ke lapangan untuk bermain di lapangan olahraga. Tapi hanya aku yang hari itu merasa aneh, tenggelam dalam perasaan sendiri. Aku sendirian masuk ke dalam ruang kelas. Hanya suasana di luar kelas yang terang. Di dalam kelas gelap, seperti suasana hatiku. Sambil tetap duduk di bangku, pandangan mataku tertuju pada meja Jim. Meja itu penuh dengan tulisan yang digores dengan pisau, tidak karuan bentuknya. Dan bila mengangkat tutup mejanya, di dalamnya akan terdapat buku pelajaran, buku catatan, batu tulis yang dijadikan satu, serta kotak tinta yang berwarna seperti permen. Kemudian, di dalam kotak tinta tersebut akan terdapat tinta warna nila dan merah tua yang berbentuk seperti batang-batang arang kayu. Namun, tiba-tiba raut mukaku memerah. Tanpa aku sadari, aku menoleh ke arah lain. Namun, tetap saja pandanganku tidak bisa menghindari meja Jim. Jantungku berdegup hingga terasa sesak. Aku duduk mematung di bangkuku. Jantungku berdegup kencang seperti sedang dikejar-kejar setan dalam mimpi. Lonceng penanda masuk kelas berdenting dengan keras. Tanpa aku sadari, aku langsung bangkit berdiri. Dari jendela terlihat murid-murid yang sedang berjalan menuju tempat pencucian tangan. Mereka berteriak-teriak dan bersenda gurau dengan suara kencang. Tiba-tiba kepalaku terasa dingin seperti es. Dengan gemetaran aku berjalan sempoyongan ke arah meja Jim. Seperti setengah bermimpi, aku buka tutup mejanya. Di situ, seperti yang telah aku bayangkan, terdapat buku catatan yang bertumpuk dengan kotak pensil, serta kotak tinta warna yang telah aku hafal, dan dalam keadaan tertutup. Entah untuk apa, aku sendiri tidak tahu. Aku memandang sekelilingku. Dan setelah merasa tidak ada yang melihat, tanganku segera membuka tutup kotak itu. Mengambil tinta warna nila dan merah tua. Lalu aku segera memasukkannya ke dalam saku. Kemudian, aku segera berlari menuju tempat berbaris untuk menanti kedatangan guru. Kami diantar oleh seorang guru perempuan muda masuk ke dalam kelas. Lalu duduk di bangku masing-masing. Sebenarnya, aku ingin sekali melihat bagaimana wajah Jim, namun aku benar-benar tidak bisa memandang ke arahnya. Namun, karena nampaknya tidak ada seorang pun yang tahu perbuatanku, perasaanku berada di antara tenang dan gelisah. Kata-kata yang disampaikan oleh guru muda favoritku itu memang masuk ke telingaku. Namun, aku tidak mengerti sedikit pun. Bu guru pun kadang-kadang melihat ke arahku dengan pandangan aneh. Aku pun entah kenapa hanya pada hari itu saja merasa sebal
ketika menatap mata Bu Guru. Dalam suasana seperti itu, 1 jam pun telah berlalu. Dalam 1 jam itu, aku rasakan semuanya seakan-akan hanya berdesingan di telinga. Aku merasa lega karena telah mendengar lonceng tanda usai pelajaran dibunyikan. Tapi, beberapa saat setelah ibu guru meninggalkan kelas, lenganku dicengkeram oleh seorang murid yang paling besar dan pandai di kelasku. "Kemarilah sebentar," katanya. Tanpa kusadari, badanku gemetaran, seperti saat Bu Guru memanggil namaku ketika lupa mengerjakan PR. Namun aku pikir sedapat mungkin harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Karena itu, dengan sengaja aku pasang wajah yang tenang. Namun, apa boleh buat, aku digelandang sampai ke pojok lapangan olahraga. "Kamu membawa tinta warna milik Jim, kan? Ayo keluarkan." Sembari berkata begitu, murid tersebut membuka telapak tangannya lebar-lebar di hadapanku. Namun, meskipun dikata-katai demikian, sebaliknya, aku malahan bersikap tenang. "Aku tidak memiliki benda seperti itu," kataku spontan berbohong. Mendengar hal itu, Jim yang datang ke sampingku bersama 3-4 orang teman-temannya berkata, "Sebelum istirahat siang, aku yakin telah memeriksa kotak tinta warnaku, dan tidak ada satu tinta pun yang hilang. Lalu setelah istirahat siang berakhir, 2 tinta warnaku hilang. Kemudian, pada saat jam istirahat siang yang tinggal di dalam kelas hanya kamu. Hanya kamu, bukan?" Balasnya dengan kata-kata sedikit bergetar. Aku pikir sudah tamatlah riwayatku. Tiba-tiba aliran darah dalam kepala mengalir deras menuju wajah, hingga wajahku menjadi merah. Seketika itu juga, entah siapa, salah satu dari mereka yang sedang berdiri mendadak merogohkan tangannya ke dalam sakuku. Aku tak berdaya. Dari dalam sakuku, mereka dapatkan kelereng, mainan timah, dan berbagai macam benda lainnya bersama dengan 2 tinta warna itu. "Itu, lihat," kata anak-anak itu memelototi wajahku dengan penuh amarah. Tubuhku bergetar dengan sendirinya. Di depanku semua terlihat gelap gulita. Meskipun cuaca cerah dan murid-murid lainnya sedang bermain ke sana kemari dengan riangnya, namun hanya aku yang sedang terkulai tak berdaya. Kenapa aku melakukan hal seperti itu? Nasi telah menjadi bubur. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika memikirkan semua itu, aku yang selama ini penakut, sedikit demi sedikit merasa sunyi dan sedih. Aku pun menangis terseduh-seduh. "Jangan mengancam kami dengan tangisanmu," kata seorang anak yang paling pintar dengan suara geram mengolok-olokku. Murid-murid itu mendekatiku, hendak menyeretku yang diam tak mau bergerak itu ke lantai 2. Sedapat mungkin aku menolaknya. Namun anak-anak itu memaksaku menaiki anak tangga. Di sana terdapat ruangan guru favoritku. Akhirnya Jim mengetuk pintu itu. Dia meminta izin apakah boleh masuk ke dalam ruangan. Sejenak kemudian dari dalam ruangan terdengar suara guru yang ramah. "Ya, silakan masuk." Aku belum pernah merasa disebenci ketika memasuki ruangan itu. Ibu guru yang kelihatannya baru saja menulis sesuatu itu nampak sedikit terkejut ketika melihat kedatangan kami. Walaupun sadar bahwa dirinya adalah seorang wanita, namun dengan sengaja ia memotong rambutnya menjadi pendek seperti laki-laki. Sambil tampak merapikan rambut bagian belakang dengan tangan kanannya, seperti biasa dengan lembut beliau memandang ke arah kami. Raut mukanya memberi isyarat. Ada keperluan apa? Melihat hal itu, seorang anak yang paling besar dan pintar melangkah ke depan dan menjelaskan secara rinci tentang tinta warna yang telah aku ambil dari Jim. Dengan wajah muram dan serius, ibu guru memandangi wajah teman-teman dan
wajahku yang sedang terisak menangis. Beliau bertanya kepadaku, apakah hal itu benar? Ya, hal itu memang benar, namun aku tidak ingin guru kesayanganku itu mengetahui kenyataan bahwa aku adalah seseorang yang menyebalkan seperti itu. Karena itu, sebagai pengganti jawabannya, aku menangis sejadi-jadinya. Beberapa saatnya, ibu guru memandang wajahku. Akhirnya beliau memalingkan pandangannya ke arah anak-anak lain seraya berkata lirih. Baiklah, kalian boleh pergi, katanya menyuruh anak-anak itu pergi ke dalam kelas. Murid-murid itu pun turun ke lantai bawah dengan perasaan yang tidak puas. Beberapa saat lamanya ibu guru terdiam. Beliau tidak memandang ke arahku sama sekali, melainkan hanya memandangi kuku-kuku tangannya. Akhirnya bu guru bangkit perlahan dan berjalan ke arahku. Sambil mendekap pundakku, dengan suara lirih beliau berkata, apakah tinta warnanya sudah kau kembalikan? Aku mengangguk dalam-dalam, berusaha menunjukkan agar guru kesayanganku itu tahu bahwa aku telah mengembalikan tinta warna itu. Apakah kamu merasa benci dengan apa yang telah kamu lakukan? Ketika ibu guru menanyakan hal itu lagi dengan suara lirih, tangisku benar-benar sudah tak tertahan lagi. Hatiku bergetar. Dengan sekuat tenaga aku menggigit bibirku. Namun, apa daya, air mataku mengalir dengan derasnya. Hatiku mengatakan, biarlah aku mati saja dalam pelukan ibu guru. Sudahlah, jangan menangis. Bila kamu sudah mengerti, sudahlah. Jangan menangis ya. Pada pelajaran berikutnya, kamu tidak perlu masuk kelas. Tinggallah dalam ruangan ibu ini. Tenanglah di sini. Tetaplah di sini sampai ibu kembali dari kelas. Tidak apa-apa kan? Kata bu guru seraya mendudukkan aku ke atas bangku panjang. Karena pada saat itu lonceng tanda dimulainya pelajaran telah berbunyi, bu guru pun segera meraih buku-bukunya dari atas meja, memandang ke arahku sejenak, lalu memetik setangkai anggur dari pohon anggur yang menjulur hingga sampai jendela di lantai 2. Beliau kemudian meletakkan anggur itu di atas lututku, yang hingga saat itu aku masih terseduh sedan. Kemudian dengan tenang beliau meninggalkan ruangan. Murid-murid yang tadinya berisik tiba-tiba menjadi tenang setelah masuk ke dalam kelas. Kesunyian itu benar-benar membuat hatiku sedih. Saat aku berpikir bahwa aku telah membuat guru yang baik hati itu menderita karena aku, pada saat itu aku benar-benar merasa telah membuat suatu kesalahan besar. Aku benar-benar tidak berminat untuk memakan buah anggur atau apapun juga. Yang bisa aku lakukan hanyalah menangis terseduh-seduh untuk beberapa waktu lamanya. Mataku baru terbuka ketika sebuah sentuhan lembut terasa di bahuku. Entah sejak kapan aku tertidur sambil menangis di dalam ruangan ibu guru. Bu guru yang bertubuh kurus dan tinggi itu tersenyum memandang ke arahku. Karena telah tidur, kini perasaanku sedikit lebih baik hingga lupa dengan apa yang telah aku alami. Dengan malu-malu aku membalas senyuman beliau. Dengan tergesa-gesa aku meraih setangkai anggur yang hampir terjatuh dari lututku. Pada saat itu aku jadi teringat kembali dengan peristiwa menyedihkan tadi. Aku tidak jadi tersenyum. Jangan berwajah sedih begitu. Sekarang pulanglah, karena teman-temanmu yang lain juga sudah pulang. Lalu, besok, apapun yang terjadi, kamu harus tetap masuk sekolah. Kalau ibu sampai tidak melihatmu, ibu akan sedih sekali. Benar, datang ya. Setelah mengatakan hal itu, diam-diam ibu guru meletakkan buah anggur itu ke dalam tasku. Seperti sedia kala, aku pun melewati jalan di tepi pantai sambil memandangi laut dan kapal-kapal, lalu pulang ke rumah yang membosankan. Sesampai di rumah, aku lalu makan buah anggur itu dengan nikmatnya.
Namun pada hari berikutnya, aku benar-benar tidak ingin pergi ke sekolah. Walaupun aku sudah berharap agar hari itu aku sakit perut atau sakit kepala, namun terutama pada hari itu, tak sebiji gigi pun aku rasakan sakit. Apa boleh buat, dengan perasaan tidak bersemangat, aku tinggalkan rumah. Aku berjalan gontai sambil berpikir keras. Bagaimanapun juga aku tidak ingin masuk ke dalam gerbang sekolah. Namun ketika aku ingat kata-kata ibu guru saat berpisah kemarin, aku jadi benar-benar ingat wajah beliau. Aku jadi benar-benar ingin melihat wajah beliau lagi. Tidak salah lagi, kalau aku tidak pergi ke sekolah, ibu guru pasti akan sedih. Aku ingin sekali memandang mata ibu guru yang lembut. Hanya satu alasan itu saja yang membuat aku melewati gerbang sekolah. Lalu apa yang terjadi? Mula-mula seperti telah lama menunggu kedatanganku, Jim melompat dan menghampiriku. Ia meraih tanganku, lalu seolah-olah telah melupakan kejadian kemarin. Dengan ramah ia menarik tanganku. Dan yang agak membingungkan, ia mengantarkanku ke ruang ibu guru. Aku tidak paham apa alasannya. Padahal sebelumnya aku berpikir bahwa kalau pergi sekolah dari kejauhan, teman-teman akan memandangku sinis seraya berbisik-bisik. Lihatlah si Jepang pencuri itu datang. Karena hal itu, perasaanku sangat tidak enak bila diperlakukan demikian. Mungkin karena telah mendengar bunyi langkah kaki dua orang anak. Sebelum Jim mengetuk pintu, ibu guru telah membukakan pintu untuk kami. Kami pun masuk ke dalam ruangan beliau. Jim, kamu anak yang baik. Kamu benar-benar mengerti apa yang ibu katakan. Jim telah mengatakan bahwa kamu tidak perlu lagi minta maaf kepadanya. Baiklah, mulai sekarang kalian berdua jadilah teman baik. Berjabat tanganlah dengan erat, kata ibu guru sambil tersenyum, lalu meminta kami untuk saling berhadapan. Entah bagaimana dapat aku ungkapkan perasaanku yang gembira saat itu. Yang aku bisa tidak lain hanyalah tersenyum malu. Jim pun tampak senang dan tersenyum riang. Sambil tersenyum, ibu guru berkata kepadaku, "Apakah anggur kemarin enak?" tanyanya. Wajahku memerah, dan apa boleh buat aku hanya bisa menjawab, "Iya." "Kalau begitu, nanti ibu akan mengambilkannya lagi ya." Setelah berkata demikian, ibu guru yang memakai pakaian linen serba putih itu menjulurkan tubuhnya dari jendela. Beliau memetik setangkai anggur dan meletakkan anggur yang berwarna ungu itu di telapak tangan kiriku yang putih. Lalu dengan gunting kecil berwarna perak, beliau memotong tangkai anggur tersebut menjadi dua bagaian. Kemudian memberikannya kepadaku dan Jim. Sampai saat ini pun aku masih ingat dengan jelas keindahan telapak tangan putih dengan butir-butir anggur berwarna ungu tersebut di atasnya. Aku sendiri sejak saat itu menjadi anak yang lebih baik daripada sebelumnya. Sedikit demi sedikit sifat pemaluku mulai berubah. Namun demikian, kemana perginya guru baik hati kesayanganku itu? Walaupun aku tahu bahwa aku sudah tidak akan bisa bertemu lagi, namun aku selalu merasa bahwa beliau ada di sini. Saat datang musim gugur, meskipun aku usap setangkai buah anggur yang berwarna ungu itu, namun aku tidak pernah bisa menemukan telapak tangan putih yang indah, bagaikan batu bualam itu.